Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustadz selalu ada dalam lindungannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mau nanya, kalau kita ketiduran sebelum waktu sholat duhur, pas bangun-bangun adzan maghrib, wah itu tidur dahsyat sekali ya. Anda itu dahsyat sekali. Tidur sebelum duhur, bangun maghrib. Nah, ya bisa saja. Anda mungkin malamnya begadang, ya. Anda mungkin sangat kecapean, atau mungkin Anda kurang fit sampai memang tidurnya dalam sekali sampai tidurnya dari sebelum duhur bangun-bangun adzan maghrib. Itu bagaimana itu sholatnya? Nah, ini ada jawabannya dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, ya. Nabi bersabda, "Idza raqada ahadukum anis sholati aw ghafala anha, fal yusalliha idza dzakaraha. Fa innallaha yaqulu aqimis sholata lidzikri." Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Idza raqada ahadukum anis sholat, bila salah seorang di antara kamu tertidur, au ghafala anha, atau lupa, ya, fal yusalliha idza dzakaraha, maka sholatlah saat tersadar. Kalau tidur saat terbangun, Anda wudhu, Anda sholat. Sholat yang mana Pak Aam? Ya berapa yang Anda tinggalkan sholat? Duhur, asar. Nah, berarti duhur, asar itu Anda lakukan. Ya, jelas maghrib, makan Anda bangunnya juga maghrib. Ya. Nah jadi kalau kita ini ketiduran, ya, tertidur, tidak disengaja, ya namanya manusia kecapean, tertidur, atau lupa gitu. Misalnya nih, saya bangun ya, saya langsung pasang alat-alat, ada laptop, ada kamera, ada segala untuk siaran pagi ini gitu. Saya lupa nggak sholat subuh. Ini misal, lupa nggak sholat subuh. Ketika sholat duhur, saya baru ingat, astagfirullah, di pagi itu saya nggak sholat subuh, gitu misalnya. Fal yusolliha idza dzakara. Maka ketika saya itu ingatnya duhur, ya saya sholat pada waktu duhur, sholat subuh. Ya. Ingatnya asar, fal yusolliha idza dzakaraha. Ya, waktu itulah saya sholat ketika ingat. Hadis ini ada kata-kata idza raqada ahadukum, termasuk kalau kamu tertidur. Jadi kalau tertidur saat terbangun Anda sholat. Begitu, ya. Ada orang yang habis sholat maghrib kecapean, lap tidur, bangun-bangun subuh. Aduh Ustaz, saya nggak sholat isya, bagaimana? Nabi mengatakan, idza raqada ahadukum anis sholati aw ghafala anha falyusolliha idza dzakaraha. Ya, ingat tertidur. Bagaimana kalau pingsan? Pingsan dalam arti tak sadarkan diri, ya. Nah, kalau itu beda hukum, teman-teman sekalian. Beda hukum. Nah, ada orang yang koma, ya, pingsan, koma, ya. Sebut sajalah dia masuk rumah sakit, tak sadarkan diri. Seharian itu tak sadarkan diri. Atau karena eksiden, karena kecelakaan. Tak sadarkan diri seharian. Jadi 5 kali sholat itu dia tak sadarkan. Nah kalau ini kan bukan tertidur, bukan lupa. Kita sadarkan diri. Nah kalau tak sadarkan diri, ya, maka gugur kewajiban. Kalau ini beda-beda hukum. Idza rufi al-qalamu an salatin anin naimi hatta yastayqadha, wa anis sobi hatta yahtalima, wa anil majnuni hatta yaqila. Nah ini mah rufi al-qalam, gugur kewajiban bagi orang yang tak sadarkan diri. Beda antara tertidur dan tak sadarkan diri, itu dua hal yang berbeda, ya. Nah, jadi sahabat-sahabat yang muliakan, kalau ada orang yang sakit, tak sadarkan diri, atau mengalami kecelakaan, tak sadarkan diri, dan beberapa sholat itu terlewati, sudah, itu rufi al-qalam, gugur kewajiban. Dia hanya sholat pada saat sudah benar-benar sadar, ya, sadar itu.
oh iya, bahwa saya mau sholat, bacaannya juga ingat, ya udah, itu saja. Dia sadarnya maghrib, tapi masih keleyang-keleyang gitu, masih belum fokus. Benar-benar udah mulai fokus. Tuh duhur misalnya, ya duhur itu ada orang mungkin kan kasus begitu di rumah sakit, ya betul dia sadar gitu maghrib itu, tapi belum tune in, belum nyambung gitu, ya. Barunya subuh juga belum tune in, belum nyambung juga, masih keleyang-keleyang gitu. Nah, duhur udah mulai sadar, benar-benar sadar. Nah, duhur itulah dia sholat. Sementara sholat-sholat saat dia itu tak sadarkan diri, tidak perlu. Gugur itu. Rubi al-qalamu an salatin, dicabut kewajiban itu. Beda lagi dengan yang kasus Anda. Anda tertidur. Nah, itu mah dalilnya beda lagi. Idza raqada ahadukum anis sholati aw ghafala anha falyusalliha idza dzakaraha. Kalau kamu tertidur atau kamu lupa, sholat saat kamu ingat, saat kamu terbangun, gitu. Dalam hadis Bukhari juga ada, man nasiya sholatan falyusalli idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalik. Siapa yang lupa sholat, ya, maka hendaklah ia sholat saat ingat, dan tidak ada kewajiban baginya selain itu. Jadi ya udah, ingat, aduh lupa, nggak sholat. Ada kan orang yang saking sibuk gitu, lupa, bener-bener lupa. Bukan lalai. Kalau lalai begini nih, kalau lalai, nanti deh 5 menit lagi, nanti deh 7 menit lagi. Nah, kalau itu mah tidak ada penggantinya. Itu mah Anda lalai. Kan ada orang, sayang nih, drakornya belum tamat nih. Nah, ternyata waktu maghrib habis. Nah, itu mah harus tobat. Karena Anda bukan lupa. Anda bukan tertidur. Anda lalai. Nah, orang lalai itu kudu tobat. Bukan diganti. Bukan dengan sholat. Dengan tobat itu. Jadi, orang meninggalkan sholat itu hukumnya, jawabannya tergantung kasusnya. Ya, tergantung kasusnya. Ada yang sadar dia tidak sholat karena suatu uzur. Ya, ada seorang dokter, dia harus menyelamatkan karena kondisi pasiennya itu cukup berat, ya. Nah, menjelang maghrib Pak dokter ini menangani pasien. Baru selesai sampai 7:30. Nih Pak dokter ini, Ibu dokter ini sadar betul bahwa beliau belum sholat. Nah, itu boleh dijamak, namanya jamak. Bukan melalaikan, bukan lupa, ya, bukan tertidur. Sadar, tapi ada satu hal yang harus dikerjakan. Karena kalau tidak, ini kaitannya dengan nyawa orang, keselamatan orang. Jadi Bapak Ibu dokter, termasuk perawat juga boleh. Anda akhirnya menjamak sholat, karena itu kedaruratan, ini beda. Jadi makanya orang meninggalkan sholat itu, ada yang lalai, ada yang lupa, ada yang tertidur, ada yang tak sadarkan diri, ya, koma gitu, ada yang lupa. Nah, semua jawabannya beda-beda, dalilnya pun beda-beda, gitu. Yang penting jangan sampai kita melalaikan sholat, itu yang penting. Wailun, celaka orang yang melalaikan sholat. Ya, kita beralih.